Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Kali ini saya mau berbicara mengenai sesuatu yang sedang terjadi di sekitar kita. Bahwa masyarakat kota besar saat ini itu berhadapan dengan tingkat polusi suara yang tinggi. Ada suara-suara yang dirancang untuk membujuk, iklan-iklan dan semacamnya, termasuk kampanye-kampanye dan semacamnya. Ada iklan yang dirancang untuk menggoda, suara-suara yang dirancang untuk menggoda. Ada suara-suara yang dirancang untuk menghasut. Ada suara-suara yang dirancang untuk mengintimidasi atau menipu. Ada suara kemarahan, ada suara bernada kesal, dan lain sebagainya. Suara-suara itu menyerang dari berbagai penjuru dalam kehidupan kita. Dan sebuah penelitian mengatakan bahwa polusi suara itu bisa merusak kesehatan fisik dan mental kita. Pada masa ini ketika orang tidak banyak berkendara, kita bisa mendengar kembali suara-suara yang semula hilang ditelan kesibukan kota besar. Dan ketika kesibukan mereda, kita kembali mendengar suara semilir angin, gemericik air sungai, dan suara serangga malam. Suara-suara itu selalu ada sebenarnya Bapak Ibu, hanya saja suara kesibukan hidup menutupinya. Maka berdiam dirilah. Orang lain menyebutnya bermeditasi. Seperti batu di dasar kali, tenang di bawah gejolak riuh arus deras. Dengan begitu kita dapat mendengar suara yang lembut dan lirih. Dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12, ini kisah tentang Nabi Elia. Saya bacakan untuk Bapak dan Ibu. Dalam perikop berjudul Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana, di Gunung Horeb itu, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan kepadanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman Tuhan kepada Elia, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar yang kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Elia mendengarkan ancaman Isabel dan suara rasa takut dalam dirinya, sehingga ia lari dan bersembunyi dalam sebuah goa. Lalu ia mendengar suara angin yang kencang dan kuat, gempa bumi serta api. Sesudah itu gua itu menjadi sunyi, sehingga satu-satunya suara yang penting, yaitu suara Tuhan, menyeruak di antara bunyi angin sepoi-sepoi basah. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan berbicara kepada kita lewat banyak cara.
Yang kita butuhkan untuk menemukan suara Tuhan adalah dengan berdiam diri dan mengasah kepekaan batin kita. Sebab memang banyak juga suara yang mirip dengan suara Tuhan atau mirip dengan firman Tuhan. Ada sebuah kisah lain tentang berdiam diri yang mendatangkan keuntungan. Dikisahkan bahwa Yesus disalib bersama dua orang penjahat. Yesus berada di tengah-tengahnya dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Peristiwa ini adalah ketika peristiwa Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah ia sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saya mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan peristiwa penyaliban. Sejak dari Yesus dibawa melewati Via Dolorosa, ada begitu banyak orang yang ada di sana, meneriakkan kata-kata penghinaan, hujatan, melemparinya dengan batu. Juga di sekitar lokasi penyaliban, orang-orang mengeluarkan kata-kata. Semua itu menjadi polusi suara. Tetapi bagi satu orang yang ada di sebelah Yesus, dia berfokus pada satu suara yang sungguh amat penting. Ketika Yesus mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan." Dia pegang itu, lalu dengan iman dia meminta Yesus untuk juga menjadi juru selamatnya. Dan Yesus katakan, "Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Fokus pada suara yang terpenting di tengah-tengah polusi suara yang begitu hiruk pikuk di tengah kita. Dan mungkin kesibukan hidup selama ini membuat kita sukar memahami perkataan orang-orang serumah yang kita kasihi. Suara mereka tenggelam dalam suara kesibukan di dalam pikiran dan hati kita, sehingga terjadi miskomunikasi, kesalahpahaman. Dan Bapak Ibu, apakah kita masih sempat bersaat teduh? Waktu-waktu sebelumnya mungkin kita masih membaca renungan singkat, tetapi pesannya segera hilang dalam ketergesa-gesaan hidup kita, tertelan polusi suara dunia ini yang memenuhi hati dan pikiran kita. Dalam kehidupan rohani, kita perlu berdiam diri dan menenangkan diri untuk mendengar, bahkan memahami isi hati Tuhan. Di masa-masa sekarang ini, masa-masa karantina bagi banyak orang, kita punya banyak waktu. Kita tidak dikejar-kejar oleh deadline pekerjaan dan semacamnya. Kita tidak hidup terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga kita punya waktu untuk mencerna semua perkataan, semua suara yang ada di sekitar kita, dan memilih yang terbaik. Mungkin selama ini orang-orang yang kita kasih mengatakan sesuatu, tetapi kita tidak betul-betul memahaminya karena kita terlalu sibuk.
sehingga terjadi banyak miskomunikasi di antara kita. Relasi menjadi tidak baik. Dalam kehidupan rohani pun hal itu terjadi. Kita perlu berdiam diri dan menenangkan diri untuk dapat mendengar bahkan memahami isi hati Tuhan. Berdiam dirilah untuk mendengar satu-satunya suara terpenting dalam kehidupan kita, yang karenanya kita dihidupkan, yaitu suara Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur untuk segala situasi yang terjadi pada saat ini. Justru karenanya kami memiliki waktu untuk bermeditasi dengan kebenaran firman Tuhan, mencari suara Tuhan yang mungkin selama ini terhilang, tertutupi oleh kesibukan dan ketergesa-gesaan hidup kami. Padahal itulah hal yang paling penting, suara yang paling penting yang membuat kami hidup dan kuat menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur dan kami mau percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendali dan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Orang-orang yang mengasihi-Mu ya Tuhan, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih, kami mau mengucap syukur untuk itu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk waktu hening ini, sehingga kami dapat saling mendengar satu dengan yang lain, suami, istri, orang tua, anak, dan keluarga besar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa kami kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.